Pernahkah kamu merasa lelah dan muak karena selalu bertemu pria yang nggak siap berkomitmen? Kamu ingin keluar dari situasi ini, tapi nggak tahu gimana caranya? Kalau ini sedang terjadi padamu, maka video ini untuk kamu. Hey there, my dear. So glad you clicked on this video because today I'm about to drop a secret that changed my love life forever. Kita akan membahas 4 hal di video ini. Pertama, kenapa kita selalu menarik pria dan hubungan yang tidak sehat. 2, kunci keluar dari pola tersebut. 3, melatih diri untuk mencintai, menghargai, dan juga mengapresiasi diri sendiri. Dan terakhir, how to be happy and fulfilled while we are single. Aku juga pernah terjebak dalam siklus yang tidak sehat ini. Entah kenapa, aku selalu menarik pria yang hanya menginginkan tubuhku. Biasanya, apa yang mereka katakan padaku ketika aku menanyakan hubungan kita ini apa adalah begini. Aku nggak nyari hubungan yang serius. Atau kita jalani dulu aja ya. Apakah pernyataan ini juga cukup familiar buat kamu? Anehnya, semakin mereka tidak menginginkanku, semakin aku mengejar mereka. Buat apa? Untuk membuktikan bahwa aku berharga dan layak dicintai. Tapi semakin berusaha, semakin aku menyakiti diriku. Aku tahu ini salah, but I stayed. Aku bahkan bilang ke diriku sendiri, nggak apa-apalah, nggak komit. Yang penting ada satu hal yang dia sukai dariku, yaitu tubuhku. Parah ya? Aku semacam menikmati perasaan terluka dalam ketidakpastian. Hal ini kulakukan berulang kali dengan pria berbeda. Setelah menekuni dunia coaching, akhirnya aku menemukan titik terang dari apa yang terjadi padaku. Ternyata penyebabnya adalah kombinasi dari lack of self-worth dan lack of self-love. Self-worth adalah kemampuan menilai dan menghargai diri, sedangkan self-love adalah kemampuan mencintai diri. Dua hal ini serupa, tapi tak sama. Gampangannya begini, aku merasa diriku jelek, jadi wajar kalau orang tidak menginginkanku. Karena aku merasa jelek dan tidak diinginkan, maka aku kesulitan untuk mencintai diriku. Kalau aku sendiri saja tidak mencintai diriku, bagaimana dengan orang lain? Kesimpulan ini muncul berulang kali sehingga membentuk pola yang menjebak diriku. Nggak cuma itu, setelah aku telusuri lebih jauh, ternyata akarnya berasal dari perlakuan ayah dan ibuku saat aku kecil yang membuat diriku merasa tidak dicintai, tidak berharga, dan tidak bernilai. Karena kebutuhan tersebut tidak tercukupi hingga dewasa, maka akhirnya aku mencarinya dalam hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini pria. Lalu apa yang kulakukan untuk keluar dari jeratan ini? Menaikkan self-worth. Self-love is how much value you put on yourself and on your own happiness. It is the inner belief that you deserve love, joy, and respect. Low self-worth can make you tolerate toxic relationships because you don't feel you deserve better. Melatih self-worth juga merupakan hal yang krusial dalam sebuah hubungan karena pertama, kamu akan lebih objektif dalam menilai seseorang. 2, kebahagiaanmu tidak akan bergantung pada pengakuan orang lain. Dan 3, kamu akan lebih percaya diri, merasa aman, dan utuh secara individu. Bersama coachku, aku dibantu mengubah cara pandang terhadap diriku dan hidupku. Aku yang tadinya melihat sesuatu dari sisi negatif menjadi positif. What I did worked for me. That's why I encourage you to do the same thing.
Carilah profesional yang bisa mendampingi proses ini karena kamu butuh seseorang yang skillful di bidang ini. Kalau kamu selaras denganku, I would be happy to help. Dan ini dia beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan self-worth. Pertama, identifikasi core value-mu and live with them. 2, fokus pada kualitas diri, talenta, dan kelebihanmu. 3, be kind to yourself. 4, rawat tubuhmu dengan istirahat, olahraga, dan juga makan makanan sehat. 5, kejar passion dan pelajari skill baru. Selanjutnya, connect dengan orang-orang yang mendukungmu. 7, lakukan kegiatan yang memotivasi dan bikin kamu happy. Jangan lupa juga untuk memprioritaskan kebutuhanmu sendiri. Kamu juga harus meluangkan waktu untuk self-care. Dan terakhir, bagikan energi positifmu melalui kegiatan amal atau bergabung dengan komunitas. When you truly know your worth, you will attract people who value you as much as you value yourself. Because healthy love starts from within. Setelah berhasil menaikkan self-worth, sekarang saatnya belajar mencintai diri sendiri tanpa perlu pengakuan eksternal, baik dari pasangan maupun orang lain. Ini dia beberapa tips yang bisa kamu lakukan. 1, berhenti mencari validasi dari luar. Yakinlah dengan penilaianmu sendiri. Kamu nggak butuh orang lain untuk membuat dirimu bernilai dan berharga. 2, rawat dan manjakan dirimu. Lakukan hal-hal yang bikin kamu happy, seperti nyalon, beli baju, atau pakai makeup. Self-care bantu kamu untuk bikin dirimu merasa okay, that you are worthy of love. 3, luangkan waktu untuk quality time dengan keluarga atau teman. Dekatkan dirimu dengan orang-orang yang suportif. Shared experience and bonding can help you fulfill your need for connection. Selanjutnya, kamu bisa mencari hobi yang mengasyikan seperti membaca, melukis, workout, atau segala sesuatu yang menaikkan sense of self-worth. Terakhir, journaling. Bikin surat cinta misalnya. Leave a little note saying what you love about yourself or what you are grateful for. Yang bermanfaat untuk mengasah pikiranmu agar berpikir positif tentang dirimu. The key here is to focus on you. With time, you will find security and validation from within. And now, the most interesting part is how to be happy and fulfilled while we are single. Be your own best friend. Treat yourself with kindness and compassion. Don't beat up yourself over mistakes. We all make them. Instead, talk to yourself with gentleness, patience, and understanding. Ini dia beberapa hal yang bisa kamu lakukan. 1, quiet your inner critic. Suara menghakimi dan menjatuhkanmu itu nggak ada gunanya. Sadari pernyataan-pernyataan negatif yang sering kamu katakan terhadap diri sendiri, lalu ubah menjadi pernyataan positif yang memotivasi. 2, celebrate your wins, big and small. Apakah tujuan-tujuanmu tercapai hari ini? Apakah kamu membuat pilihan yang sehat? Rayakan hal tersebut setiap hari dan beri selamat pada diri sendiri. 3, do things that bring you joy. Luangkan waktu untuk melakukan hobi, minat, atau aktivitas yang membuatmu bersemangat. Follow your happiness. Selanjutnya, get comfortable spending time alone.
Kesendirian itu menyehatkan sekali ketika kamu melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Mumpung aku bisa, mumpung aku masih sendiri, bukan sebagai sebuah kesepian. Temukan kesenangan saat kamu sendiri. Terakhir, be your own cheerleader. Dukung dirimu seperti yang dilakukan seorang sahabat. Semangati diri saat kamu berusaha mencapai impianmu. Oh ya, jangan lupa tetapkan batasan yang sehat karena sangat penting untuk menjaga self-worth kita. Caranya, jangan menolerir rasa tidak hormat dari orang lain. Kamu berhak diperlakukan dengan layak. Menjauhlah dari orang-orang yang merendahkanmu dan memanipulasimu. 2. Katakan tidak pada sesuatu yang berpotensi melukai dirimu. Percayakan pada instingmu. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang kira-kira membuatmu terluka, beranikan diri untuk menolaknya. Selanjutnya, kelola waktu dan energimu. Bersikaplah selektif terhadap waktu luangmu yang terbatas. Lakukan hal-hal yang merawat jiwamu dan berani menolak sesuatu yang tidak perlu. Yang keempat, batasi diri dengan orang-orang toksik yang memperlakukanmu dengan buruk dan merendahkan dirimu. Kelilingi dengan hubungan-hubungan yang positif. Yang kelima, berhenti bertanggung jawab atas masalah orang lain. Kamu tidak harus memperbaiki semuanya untuk semua orang. Biarkan mereka bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Selanjutnya, bersuaralah ketika batasanmu terlampaui. Sampaikan kebutuhanmu dengan sopan, namun tetap tegas. Jika perilaku tersebut masih berulang, maka saatnya kamu untuk mengevaluasi hubungan tersebut. Terakhir, jadikan self-care sebagai prioritas, bukan kemewahan. Lakukan hal-hal yang memulihkan kesehatan fisik, mental, dan juga jiwamu setiap hari, karena kamu layak melakukannya. Dengan menetapkan batasan, maka kamu akan fokus pada kebahagiaan dan kemajuan dirimu sendiri, yang tentunya akan menaikkan self-worth. Selanjutnya, kamu juga wajib mengejar passion, which can help build your self-worth outside of relationships. When you invest time into developing your interest and talents, you cultivate a sense of pride and achievements. Caranya yang pertama, identifikasi hobi, keterampilan, atau bidang minat yang ingin kamu kembangkan, lalu fokus di 1-2 hal untuk kamu lakukan. 2, bergabunglah dengan grup, kelas, atau komunitas yang sesuai dengan minatmu. Terkoneksi dengan orang-orang yang berpikiran sama dapat mendatangkan kegembiraan dan juga menambah motivasi untuk dirimu. 3, tetapkan tujuan, tantang diri sendiri, dan terus maju serta berkembang yang akan membuatmu merasa berhasil. Selanjutnya, jadwalkan waktu untuk melakukan minatmu. Perlakukan seperti sebuah self-care yang penting, bukan sebagai kemewahan. Yang kelima, tampilkan atau bagikan kreasi dan pencapaianmu. Banggalah dengan kemajuan dan juga pencapaianmu. Terakhir, jangan biarkan perfeksionisme menghalangimu. Fokus juga pada proses, bukan cuma hasil. Saat mencurahkan energi untuk mengejar passion, secara otomatis kamu juga sedang meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri. Definisikan dirimu berdasarkan minat dan bakatmu, bukan status hubunganmu. Kegembiraan dan kepuasan yang kamu dapatkan akan sangat bermanfaat terhadap dirimu, baik saat single maupun
in a relationship. Wow, we covered so many things in this video. Kita tadi sudah membahas kenapa kita selalu menarik pria dan hubungan yang tidak sehat. Kita juga sudah membahas tentang kunci keluar dari pola tersebut. Kemudian kita juga membahas bagaimana cara mencintai, menghargai, dan juga mengapresiasi diri sendiri. And last but not least, how to be happy and fulfilled while we are single. Remember, you are worthy of love as you are, my lady. You don't need someone to complete you. Embrace who you are, flaws and all. Treat yourself kindness and care you deserve. When your cup is full, you will attract someone who can meet your standards. But it starts with you. So, let's raise our glasses high and toast to self-love. Kamu punya kekuatan untuk merancang kisah cintamu yang dimulai dengan mencukupi self-worth. Now, go out there and shine bright. The best is yet to come. Dankjewel.